Hadis yang paling terakhir dari kitab Nurul Iman ini menerangkan tentang ismu Nabi Muhammad, asma Nabi Muhammad, nama-nama Nabi Muhammad. Kemarin nama-nama Allah 99 nama sudah kita bahas tuntas. Sekarang kita diajari ilmu tentang nama-nama Nabi Muhammad SAW. Ada hadis riwayat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, Rasulullah menyampaikan, innali asma'an, sesungguhnya aku mempunyai beberapa nama. Namaku Muhammadan, kadangkala orang memanggilku Muhammadan. Wa ana Ahmadu, dan saya juga punya nama Ahmad. Makanya dulu di kitab Taurat, kitab Injil, 103 kitab menyebutkan nama Nabi, tapi nama yang dipakai adalah Ahmad. Sementara di Al-Quran, nama yang dipakai adalah nama Muhammad. Dari situ skenario Allah menyembunyikan jati diri Nabi karena takut dibunuh oleh orang Yahudi, sehingga Allah sembunyikan dengan sebutan nama lain yaitu Muhammad. Sementara yang viral namanya adalah Ahmad, tapi ciri-ciri orangnya sama. Hal itu yang membuat orang Yahudi yang tahu Taurat dan Injil kebingungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atina fid dunya hasanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita meneruskan pembacaan kitab Nurul Iman, hadis yang paling terakhir yaitu hadis yang ke-50 riwayat sahabat Jubair bin Mut'im. Insyaallah pertemuan berikutnya kita baca kitab Qurratul Uyun ya, juga dihatamkan. Mudah-mudahan Allah kasih jalan mudah untuk menghatamkan semua kitab dan mengamalkan isi kandungannya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaharune semetan ya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala innali asma'an
Muhammadan wa ana Ahmadu wa anal mahi alladzi yamhullaha bihil kufra wa anal hasyiru alladzi yahsyurun nasa ala qadami wa anal aqibu alladzi laisa ba'dahu ahadun wa qad sammallahu ra'ufan rahiman rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang paling terakhir dari kitab Nurul Iman ini menerangkan tentang ismu Nabi Muhammad, asma Nabi Muhammad, nama-nama Nabi Muhammad. Kemarin nama-nama Allah 99 nama sudah kita bahas tuntas ya. Sekarang kita diajari ilmu tentang nama-nama Nabi Muhammad SAW. Ada hadis riwayat Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, Rasulullah menyampaikan innali asma'an, sesungguhnya aku mempunyai beberapa nama. Namaku Muhammadan, kadangkala orang memanggilku Muhammadan. Wa ana Ahmadu, dan saya juga punya nama Ahmad. Makanya dulu di kitab Taurat, kitab Injil, 103 kitab menyebutkan nama Nabi, tapi nama yang dipakai adalah Ahmad. Sementara di Al-Quran, nama yang dipakai adalah nama Muhammad. Dari situ skenario Allah menyembunyikan jati diri Nabi karena takut dibunuh oleh orang Yahudi, sehingga Allah sembunyikan dengan sebutan nama lain yaitu Muhammad. Sementara yang viral namanya adalah Ahmad. Tapi ciri-ciri orangnya sama. Hal itu yang membuat orang Yahudi yang tahu Taurat dan Injil kebingungan. Ini namanya Muhammad tapi ciri-cirinya sama kayak isi kitabku. Makanya dulu Abu Thalib itu orang yang belajar kitab Injil, paham pamannya Nabi. Ketika mengiringi Kanjeng Nabi perjalanan ke Syam, Abu Thalib ditanyai oleh seorang pendeta di Syam, itu namanya Bahira. Ini apa jenengan? Ini siapanya jenengan ini? Terus Abu Thalib jawab, ini anak saya. Bohong jenengan, masa anaknya? Iya anak saya. Kalau anak percaya, wong saya ngomong anak saya kok. Maksudnya anak saya anak angkat saya. Itu ada yang tersembunyi, bukan Abu Thalib bohong. Anaknya kakak saya, terus saya jadi wali asuhnya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Fa'awa di situ Allah pindahkan hak asuh Nabi dari ayahnya dipindah ke kakek. Kakeknya wafat di usia 8 tahun, hak asuhnya dipindah ke Abu Thalib sampai usia Rasulullah 52 tahun. Dari 8 tahun dibarengi Abu Thalib sampai 52 tahun. Seperti itu. Terus apa artinya Ahmad? Kalau Ahmad kan fi'il madhi, kemudian dijadikan nama, jadinya alamiah. Jadi bukan jadi fi'il lagi. Jadinya berwazan fi'il. Ahmad itu artinya telah memuji. Kalau Muhammad atau Ahmadu, kalau dibaca Ahmadu ya fi'il mudhari', saya akan memuji atau saya sedang memuji. Tapi kalau sudah dijadikan nama, maka bahasa sedang, bahasa telah hilang sendiri. Bahasa akan hilang sendiri karena bukan fi'il lagi, tapi menjadi isim ghairu munsharif. Isim yang tidak boleh nerima tanwin, namanya Ahmad. Sama kayak Yazid, kalau aslinya fi'il mudhari' zada yazidu. Tapi kalau sudah jadi nama, bukan fi'il mudhari' lagi, menjadi kalimat isim. Artinya Ahmad memuji. Kalau Muhammad itu artinya apa? Kalau Muhammad, kita kan banyak namanya Muhammad. Muhammad itu dari fi'il madhi hammada yuhammidu tahmidan tahmidatan tahmadan tihmadan Muhammadan fahuwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun.
Muhammadun itu isim maf'ul. Maknanya apa? Muhammadun orang yang banyak mendapatkan pujian, orang yang banyak dipuji oleh mulutnya makhluk Allah. Muhammad, Muhammad. Beda dengan Mahmud. Kalau Mahmud artinya orang yang dipuji. Tapi kalau diikutkan wazan fa'ala yufa'ilu hammada yuhammidu, maka bermakna kasroh, bermakna banyak. Berarti Muhammad orang yang banyak dipuji. Kalau Mahmud orang yang dipuji. Itu bedanya Mahmud sama Muhammad. Jadi orang yang namanya Muhammad itu artinya orang yang siap mendapatkan pujian banyak dari orang. Siapa orang pertama yang ngasih nama Rasulullah? Sebagaimana di kitab Kasyifatus Saja. Ketika Nabi bayi, yang jelas Nabi tidak ngasih nama dirinya sendiri, yang jelas ada yang ngasih nama. Siapa yang ngasih nama? Ada dua riwayat. Riwayat pertama, yang ngasih nama ibunya sendiri. Siapa ibunya Rasulullah? Namanya Siti Aminah binti Wahab. Sama kayak Sof. Siti Aminah binti Wahab. Jadi kakaknya Rasulullah namanya Siti Aminah binti Wahab. Siti Aminah ini mimpi ditemui malaikat Jibril sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Mimpi ditemui malaikat Jibril. Nanti kalau anakmu lahir, fasammihi Muhammadan, kasih nama Muhammad, wahai Aminah. Anakmu ini kelak akan jadi nabi akhir zaman, nabi penutup semua nabinya Allah, rasul penutup semua rasulnya Allah. Kasih nama dia Muhammad, biar banyak mendapatkan pujian dari makhluk Allah. Ini Siti Aminah tidak cerita-cerita ke siapa saja. Setelah Kanjeng Nabi lahir, ketepatan kakeknya pun juga ngasih nama Muhammad. Entah Sayyid Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah dari ayah, kan Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini tiba-tiba ngasih nama Rasulullah dengan sebutan Muhammad. Cocok dengan mimpinya Siti Aminah. Kayak Allah ngasih ilham kepada hatinya kakek dan ibu bisa sepakat ngasih nama cucunya dengan Muhammad. Menurut riwayat yang kedua, yang ngasih nama bukan ibunya, tapi yang ngasih nama adalah kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini, Sayyid Abdul Muttalib ini ditanyai oleh orang Quraisy, "Ma samaita banaka Muhammadan?" Kenapa jenengan ngasih nama cucunya dengan sebutan Muhammad? Walaisa min asma'i qaumika wala abaika. Padahal Muhammad itu, nama Muhammad bukan nama kaummu, masyarakatmu. Orang se-Mekah ini tidak ada yang namanya Muhammad. Semua bangsa Quraisy tidak ada yang namanya Muhammad. Terus mbah-mbahnya jenengan, wahai Abdul Muttalib, tidak ada yang namanya Muhammad. Kalau diurut, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdimana bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nawdar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Diteruskan ke atasnya nyambung ke Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi semua kakek dan datuknya Nabi Muhammad SAW tidak ada yang bernama Muhammad. Makanya orang kafir Quraisy Mekah pada waktu itu tanya ke kakeknya, kenapa kok cucunya jenengan kok kasih nama Muhammad, padahal tidak ada leluhurnya jenengan yang namanya Muhammad. Terus Sayyid Abdul Muttalib menjawab gini, uridu atau arju ayyuhammada bihi man fis sama'i wa man fil ardi. Katanya Sayyid Abdul Muttalib, aku bercita-cita, aku berharap agar cucuku ini besok ketika besar akan banyak mendapatkan pujian dari makhluk Allah yang ada di langit dan makhluk Allah yang ada di bumi. Ini jawabannya Sayyid Abdul Muttalib ketika ditanya. Muhammad artinya orang yang banyak mendapatkan pujian. Kita lanjut. Kalau di kitab Dalailul Khairat, Syekh Ibnu Sulaiman Al-Juzili, Syekh Muhammad
bin Abdurrahman bin Sulaiman Al-Juzuli, orang Maroko yang ngarang Dalail. Beliau ini wafat bertahun-tahun, ratusan tahun, tapi kuburannya sering dipindah. Dulu pernah pertama kali pemindahan dari kota Juzul menuju kota Simlal. Itu mayitnya utuh, kan sampai muridnya ini ratusan tahun wafat. Digali kuburannya, dipindah jenazahnya, dicubit sampai tidak percaya. Kain kafannya utuh, kulitnya kayak seger, kayak orang masih hidup. Dicubit, ini anehnya keluar darah, luka dan keluar darah. Setelah itu kembali tidak luka lagi, sampai lecet, sampai keluar darah. Syekh Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Juzuli, orang yang ahli baca sholawat kepada Nabi, bahkan punya karangan kitab Dalailul Khairat. Ini kulitnya dicubit sampai lecet, sampai luka, keluar darah. Setelah itu kembali tidak luka lagi. Aromanya dari makam beliau itu tercium aroma wangi. Syekh Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Juzuli ini menyebutkan jumlah nama Rasulullah SAW itu mi'atani wa wahidan, 201. Kalau nama Allah 99, namanya Rasulullah SAW 201. Tapi sebagaimana di kitab Hasyiatus Shawi, nama Allah itu banyak. Cuma yang diajarkan kepada kita 99. Tapi ada Asmaul Husna yang biasa dipakai doa untuk Nabi, para Nabi, beda-beda. Yang disebut Ismul Mu'adzam. Ada Asmaul Husna yang biasa dipakai doa untuk para wali. Itu beda-beda. Kalau yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya 99. Ada yang tidak diajarkan, jumlahnya khilaf ulama. Ada yang bilang 124.000, ada yang bilang 1001, ada yang bilang 313. Sama seperti jumlahnya tentara perang Badar. Jumlahnya Asmaul Husna itu ada yang 124.000, ada yang bilang 1001, ada yang bilang 313. Dan menurut pendapat yang disepakati 99 itu yang diajarkan kepada umat. Nabinya Allah itu jumlahnya 124.000 nabi. Dari 124.000 ada yang jadi Rasul 313. Yang jelas Rasul 313 ini dikasih Asmaul Husna sendiri-sendiri ketika doa sama Allah. Sudah diilhami. Yang disebut dengan Ismul Mu'adzam. Ismul A'dzam itu ketika doa pakai nama itu pasti mustajabnya, pasti mandinya. Makanya disebut Ismul A'dzam. Tidak semua orang dikasih Ismul A'dzam. Yang jelas masing-masing dari kekasih Allah, walinya Allah, nabinya Allah, rasulnya Allah itu beda-beda Ismul A'dzamnya. Untuk nama Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh pengarang Dalail itu 201 nama. Nama yang paling viral adalah nama Muhammad dan Ahmad. Kalau kitab-kitab selain Al-Quran menyebutkan Ahmad, sebagaimana visi misi Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi, mubasyiron bi rasuli ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad, untuk ngasih kabar bahagia kepada kaumnya Nabi Isa bahwasanya Nabi setelah aku nanti namanya Nabi Ahmad. Di kitab Taurat itu nama Nabi Muhammad itu Ahmad, Injil pun Ahmad. Tapi di Al-Quran Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufaru hama bainahum tarom rukan sujud yabdawuna fadlan minallahi wa ridwana. Pakai Muhammad di surat Al-Fatih. Hati maksudnya gimana? Nama langitnya Rasulullah adalah Ahmad, sedang nama di bumi Muhammad. Sebelum Rasulullah lahir namanya Ahmad, ketika Rasulullah lahir namanya Muhammad. Jadi sama-sama benar. Makanya Nabi mengatakan innali asma'an Muhammadan wa ana Ahmad. Sesungguhnya aku mempunyai beberapa nama, yaitu yang pertama Muhammad, dan aku juga bernama Ahmad, katanya Rasulullah. Terus berikutnya wa anal mahi, aku juga punya nama Mahi. Mahi itu al-mahi, artinya apa? Alladzi yamhullaha bihil kufra. Manusia yang mana Allah menghapus kekufuran, kesyirikan gara-gara dia, gara-gara beliau.
Dulu Mekah ini syirik semua kepada Allah. Sejak datangnya Rasulullah sampai sekarang Mekah ini Islam semua. Dulu Madinah itu ada Yahudi, ada Majusi, ada Nasrani, ada Kristen. Sekarang Madinah ini Islam semua. Makanya orang non muslim dilarang masuk Madinah sama Mekah. Makanya Nabi mengatakan, saya punya nama Al-Mahi, orang yang menghapus kekufuran. Karena gara-gara aku Allah menghapus kekufuran. Makanya Nabi punya sebutan Al-Mahi. Jadi kalau ada di antara kita nama Al-Mahi, itu berarti artinya orang yang menghapus kekufuran. Terus yang keempat, wa anal hasyir, aku juga punya nama julukan hasyir. Hasyir itu apa? Tadi yahsyurun nasa ala qadam. Nabi semua orang berdesakan ingin mendengarkan kalam nasihat dan ilmunya Rasul. Sampai banyak hadis. Gara-gara apa? Gara-gara sahabat setiap hari kangen kepada nasihat Rasulullah. Setiap hari pengen ketemu Kanjeng Nabi, pengen diomongi, pengen dapat ilmu, pengen dapat nasihat. Makanya Nabi mengatakan anal hasyir, aku punya julukan hasyir, orang yang bisa mengumpulkan manusia. Gara-gara aku mereka berkumpul. Padahal aku tidak mengundang mereka. Itu namanya al-hasyir. Katanya guru saya ada, kalau pingin banyak penggemar ya, itu perbanyak doa. Pingin banyak disenangi orang itu perbanyak doa. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fi. Bisa dibaca sehabis sholat biar banyak yang senangnya. Yang jelas kayak Gosikdam itu karena Allah yang jami, Allah yang mengumpulkan orang. Orang banyak penggemarnya, banyak yang ngaji, banyak bergema karena sengaja Allah bikin banyak bergema. Makanya di Al-Quran ada doa Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Ini doa mahaba umum biar banyak yang senang kepada kita. Rabbana, diikuti, Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fih. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang bisa mengumpulkan manusia di hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Yaumil la raiba fi innaka la tukhliful mi'ad. Ayo terusan doanya, innaka la tukhliful mi'ad. Karena sesungguhnya Engkau tidak mungkin ingkar janji. Di besok di hari kiamat manusia dikumpulkan di sebuah tempat pada setiap saya adalah Aqib, Ain Alif Qaf Ba, Aqib artinya apa? Alladzi laisa ba'dahu ahadun. Kalau riwayat lain alladzi laisa ba'di nabiyun. Saya adalah nabi penutup, nabi yang paling akhir, sehingga tidak ada nabi sesudah aku. Kok seandainya ada nabi sesudah Nabi Muhammad ya yang layak Imam Mahdi. Karena apa? Karena kepribadian Imam Mahdi mulai sebelum lahir, sesudah lahir, sifatnya, cara berbicaranya, berakhlaknya, lemah lembutnya itu mirip Rasulullah, diwarisi Rasulullah, dan kepribadiannya penuh dengan nur Nabi Muhammad SAW. Laisa ba'dahu ahadun, nabi penutup. Jadi jangan percaya kalau ada nabi sesudah Nabi Muhammad, tidak ada. Atau ya, nabinya Ahmadiyah, Nabi Mirza Ghulam Ahmad, Ahmadiyah dari ajaran dari Lahore, dari India. Qad sammallahu raufan rahim,
Sungguh Allah memberi nama Kanjeng Nabi dengan nama Rauf dan Rahim. Rauf ini kasih sayang, Rahim itu welas asih. Sebagaimana di Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu azizun 'alaihi ma anittum, punya rasa empati tinggi. Nabi pasti sedih ketika melihat umatnya sengsara. Nabi sedih ketika melihat umatnya masuk neraka. Nabi sedih ketika melihat umatnya maksiat, seolah-olah beliau sendiri yang berbuat. Itu namanya azizun 'alaihi ma anittum. Yang kedua, harisun 'alaikum. Nabi itu punya cita-cita tinggi, ingin menjadikan semua umatnya ini masuk surga, ingin menjadikan semua umatnya ini beriman dan bertakwa. Nabi itu jadi seorang pemimpin itu husnudzonnya harus tinggi, harus harisun. Semisal kita jadi seorang bapak, kita harus bercita-cita semua anakku masuk surga, semua anakku jadi orang soleh, semua istriku jadi saleh, harus harisun. Jadi tidak boleh ngecap, melaknat, mengkutuk. Dan dicap anakku yang pertama itu, nah mungkin selamat, yang itu pasti jadi orang hebat, itu jadi orang kaya, tidak boleh gitu. Harus harisun, meskipun kenyataannya aslinya jelek. Harus haris, harus punya cita-cita tinggi, harus husnudzonnya tinggi. Saya punya kiai saya itu kalau ada santri berkerumun, kiai mau lewat mobilnya namanya Al-Maghfulah Kiai Abdul Alim. Itu supirnya ngageti santri-santri di bel itu. Kiai marah kepada supir. Jangan dikageti, santri itu orang bersih, santri itu orang soleh, santri itu orang ahli baca Al-Quran, baca sholawat. Jangan dikageti, takut kamu yang kualat. Padahal tidak semua santrinya orang baik ya. Ada yang bandel, ada yang sering maksiat, tapi husnudzonnya kiai itu tinggi. Gara-gara husnudzonnya walinya Allah ini, suatu saat yang jelek akan tobat, suatu saat yang sudah baik akan semakin jadi orang baik gitu. Jadi harisun 'alaikum, cita-citanya tinggi. Pimpinan itu cita-citanya harus tinggi. Orang tua kepada anaknya, guru kepada muridnya, kepala desa kepada masyarakat desanya, itu harus harisun 'alaikum. Terakhir sifatnya Kanjeng Nabi yang plus menjadi julukan dari Allah, Rauf bil mu'minina raufur rahim, sangat sayang welas asih kepada orang beriman. Meskipun umatnya ada yang maksiat, tetap Nabi itu ingin memasukkannya ke surga. Ana la ardo wa wahidun min ummati finnar. Saya tidak ridho kalau satu saja umat saya ada yang masih tertinggal di neraka. Nabi itu sangat sayang kepada kita. Nabi tidak pernah pilih kasih umatnya. Nabi tidak pernah menganaktirikan umat. Semua umatnya dicintai, semua umatnya disayang, semua umatnya ingin dimasukkan surga tanpa terkecuali. Umat yang masih keluarganya sendiri maupun bukan, yang masih kerabatnya sendiri maupun bukan, umat yang masih anak cucunya maupun bukan, umat yang sahabatnya maupun umat yang bukan sahabatnya, meskipun kita kayak gini ini tetap dicintai. Jadi jangan pesimis. Nabi pasti membela mati-matian kita di hadapan Allah. Di terakhir saya tutup dengan fadilah keutamaan bersolawat ya. Ini 27 menit ya. Di kitab Dalailul Khairat nih, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam taslima. Diriwayatkan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'a dzata yaumin wal busyratu fi wajhi. Karena suatu hari wajahnya Nabi itu dilihat berseri-seri, bercahaya kayak sumringah bahagia. Innahu ja'ani Jibril. Lalu Nabi cerita, aku didatangi malaikat Jibril. Kenapa aku senyum? Karena aku didatangi malaikat Jibril. Jibril bilang kepada saya, ama tardo ya Muhammad alla yusolliya alaika ahadun min ummatika illa sallaitu alaihi asran, wala yusallima alaika ahadun min ummatika illa salamtu alaihi asran. Wahai Muhammad, apakah hatimu tidak ridho setiap umatmu yang baca sholawat, aku bantu sholawatnya, aku doakan umatmu itu dengan 10 sholawat.
Kalau umatmu uluk salam kepadamu 1 kali, maka aku Jibril akan mendoakan dia selamat 10 kali. Umatmu sholawat 1 kali, aku balas sholawat 10 kali, kata malaikat Jibril. Umatmu salam 1 kali, maka aku balas salam 10 kali. Sholawat itu maknanya apa? Menambahkan rahmat dan takdim, menambahkan kasih sayang dan menambahkan penghormatan. Salam itu apa? Doakan selamat dunia sampai akhirat. Ketika kita sholawat kepada Nabi, maka disolawati oleh malaikat Jibril 10 kali. Ketika kita pernah uluk salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, maka kita didoakan selamat 10 kali. Jadi jangan bosan-bosan masuk salawat dan salam. Terus inna aulan nasbi aksaruhum aliyya sholatan. Orang yang paling istimewa di mata Rasulullah adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi. Bukan orang yang paling banyak ziarah ke makam Nabi, bukan. Yang Nabi minta kepada kita bukan ziarah ke makamnya, tapi memperbanyak sholawat. Suatu saat kalau sudah waktunya pasti dipanggil suruh bertamu ke Madinah. Mudah-mudahan kita bisa sering bertamu kepada Rasulullah di makamnya. Amin. Terus man sholla alayya sholat alayil malaika madama yusolli alayya falyuqallil inda dhalik au liyukathir. Orang yang sholawat kepada saya, katanya Rasulullah, maka dia akan disolawati oleh malaikat selagi dia masih istiqomah baca sholawat kepadaku. Orang yang sholawat kepada Nabi Muhammad maka akan disolawati oleh malaikat, akan didoakan oleh malaikat selagi dia masih istiqomah baca sholawat kepadaku, katanya Nabi, baik sholawatnya sedikit maupun banyak. Biasa bil mar'i minal bukhli an uzkara indahu wa la yusolli alayya. Cukup pelit sekali orang itu, cukup dikatakan orang yang kikir, yang pelit ketika namaku disebutkan tapi dia tidak mau baca sholawat kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jawab, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aksiru sholata alayya yaumal jum'ah. Nabi mengatakan, perbanyaklah baca sholawat di hari Jumat. Man sholla alayya min ummati marratan wahidatan kutibat lahu asyru hasanat wa muhyat anhu asyru sayyiat. Orang yang baca sholawat kepada Nabi 1 kali, maka akan dicatat 10 kebaikan dan dihapus 10 dosa. Sholawat 1 kali itu kayak baca istighfar 10 kali. Orang yang baca sholawat 1 kali maka akan dibalas 10 kebaikan dan dihapus 10 dosa. Man qala hina yasma'ul adzan wal iqamah Allahumma rabb hadhihi da'wati nafi'ah wa sholatil qaimah ati sayyidina Muhammadan al-wasilatul fadilah wa ba'athu maqama Muhammadin ladhi wa attah innaka la tukhliful mi'ad. Barang siapa yang ketika mendengarkan adzan dan iqamah doa setelah adzan itu, kenapa kita kok setelah mendengar adzan doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, apa khasiatnya? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka dia halal mendapatkan syafaat di hari kiamat dari Rasulullah. Orang yang setiap mendengar adzan baca doa sesudah adzan itu besok akan wajib disyafaati sama Rasulullah. Itu khasiatnya. Jadi jangan meremehkan doa setelah adzan. Man sholla alaiya fi kitabin lam tazalil malaikatu tusolli alaihi ma dama ismi fi dzalikal kitab. Orang yang pernah nulis sholawat di buku, di kitab, di kertas, atau dibuatkan kaligrafi, orang yang pernah nulis sholawat, orang yang membaca sholawat pakai tulisan tangan, selagi tulisan itu masih belum kebusek, masih belum kehapus, maka setiap detiknya malaikat mendoakan orang itu. Jadi sekali-kali jangan sholawat itu jangan dibaca saja, ditulis di buku diare kita atau buku wiritan kita, di depannya tulisi sholawat. Selagi tulisan ini masih ada, ini akan jadi saksi
besok di hari kiamat. Malaikat setiap detiknya doakan orang yang nulis itu. Jadi sekali-kali sholawat itu ada yang ditulis, jangan hanya dibaca. Jelas ya. Terus berikutnya Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, man arada ayas Allah hajatau falyuksir bisolat ala nabi thumma yas'alillah hajatau wal yakhtim bisolat ala nabi. Barang siapa yang ingin berdoa kepada Allah atas hajatnya, maka perbanyaklah baca sholawat kepada Nabi. Setelah kamu banyak baca sholawat, lalu berdoalah hajatmu. Dan setelah kamu doa, jangan lupa ditutup doamu dengan sholawat. Fa innahu yaqbalu sholataini, karena sesungguhnya Allah menerima dua sholawat. Sholawat sebelum doa dan sholawat sesudah doa. Tapi sholawat sebelum doa kalau bisa yang banyak. Kenapa kok Allah menerima dua sholawat itu? Menerima doa di antara dua sholawat itu. Wa huwa akramu min ayyada'a ma bainahuma. Karena Allah sangat memuliakan doa yang dibaca di antara dua sholawat. Jadi kebanyakan kiai-kiai, ustadz-ustadz, kenapa kok doa itu hamdalah dulu, sholawat baru doa. Setelah itu ditutup sholawat baru hamdalah gitu. Itu menjadi syarat doanya biar mustajab. Doa itu kalau diawali sebelum doa baca alhamdulillah dulu, muji Allah, terus sholawat baru doa. Kemudian selesai doa sholawat kepada Nabi, terus muji Allah. Itu menjadi syarat doa itu bisa mustajab. Doa apa saja kalau bisa itu dibuka alhamdulillah dan sholawat. Sholawatnya terserah. Setelah itu doa, lalu ditutup sholawat dan alhamdulillah. Itu menjadi syarat, karena Allah sungkan menolak doa yang diawali sholawat dan ditutup sholawat. Man sholla alaiya yaumal jum'at mi'ata marrat ufirat lahu khoti'atu thamanina sanatan. Barang siapa yang membaca sholawat kepada aku di hari Jumat, ini mumpung hari Jumat, masuk hari Jumat ini, malam Jumat, 100 kali. Orang yang baca sholawat di hari Jumat 100 kali, maka dosanya diampuni oleh Allah 80 tahun. Jadi jangan lupa minimal baca sholawat di hari Jumat 100 minimal. Kalau di kitab Nihayatul Zen, sholawat yang paling afdal itu adalah sholawat Ibrahim, karena yang mengijazahkan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa ya 313 lah, sesuai jumlah hitungan tentara perang Badar, sesuai hitungan para rasul. Kalau Nabi saya 100. Intinya Jumat itu jangan sampai lupa ya sholawat. Jangan sampai sholawatnya ketika sholat saja. Di luar sholat sekali-kali sambil jalan, sambil naik motor, naik sepeda pancal, naik mobil ya sholawat. Istiqomah tiap hari 100, nanti kulina sendiri. Lama-lama ya 313, lama-lama 1001. Rasulullah SAW hadis riwayat Abu Hurairah, lil musalli aliyya nurun ala sirat, wa man kana ala sirat min ahlin nur lam yakun min ahlin nar. Orang yang baca sholawat kepada saya itu mempunyai cahaya kelak ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Orang yang ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim dibarengi cahaya-cahaya sholawatnya, maka dia tidak akan masuk neraka, karena cahaya sholawat mengalahkan panasnya api neraka. Api neraka sungkan kepada cahayanya sholawat. Manasya sholat alaiya faqad akhta'a tariqal jannah. Barang siapa yang lupa baca sholawat, maka berarti dia jalan menuju surga. Orang yang lupa baca sholawat itu berarti dia keliru berjalan di jalannya surga. Orang yang ingin masuk surga ya harus dapat ridhonya Allah. Allah ridho kalau Kanjeng Nabi ridho. Orang yang terdekat dengan Allah, makhluk yang paling dekat dengan Allah. Jadi orang yang lupa baca berarti dia, karena besok yang syafaati dia di hari kiamat biar dia nak masuk neraka saya, katanya Rasulullah gitu. Jadi kalau dia lupa baca sholat kepada saya, berarti dia
manasya sholata alayya tariqal jannah. Yang dimaksud lupa di sini adalah at-tarka, tidak baca. Fa idza kana tarik yukhti tariqal jannah, orang yang tidak baca sholawat itu salah jalan surganya. Kanal musolli alaihi salikan ilal jannah. Berarti orang yang baca sholawat kepada Nabi, dia jalan menuju surga. Nah, ini sudah jam berapa? Setengah 1. Ini terakhir ya. Malaikat Jibril pernah datang kepadaku, katanya Rasulullah. Faqala ya Muhammad, lalu Jibril bilang kepada saya, la yusolli alaika ahadun illa sholla alaihi sab'una alfa malakin. Setiap umatmu yang baca sholawat kepadamu Muhammad, melainkan umatmu akan didoakan oleh 70.000 malaikat Allah. Khusus malaikat Jibril saja, Jibril 10. Satu sholawatnya umat, Jibril jawab 10 sholawat. Tapi sejatinya malaikat-malaikat selain malaikat Jibril, kalau ada umat yang baca sholawat kepada Rasulullah, maka 70.000 malaikat Allah mendoakan orang itu. Wa man sholat alil malaikah kana minal ahlil jannah. Orang yang disolawati oleh malaikat-malaikat Allah, 70.000 malaikat Allah, 70.000 ini, 70.000 malaikat Allah. Orang yang didoakan oleh 70.000 malaikat Allah, berarti dia termasuk penghuni surga. Aktsarukum aliyya sholatan aktsarukum azwajan fil jannah. Orang yang paling banyak baca sholawat kepadaku, dia adalah orang yang paling banyak istrinya kelak di surga. Ake bojone mek surga ya sing akeh maca sholawat. Orang yang paling banyak istrinya di surga adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Sebanyak itu sholawatnya, sebanyak itu pula istrinya. Itu. Nanti pik kepi ambek nyupir, pik ngepi sholawat. Sholawat istighfar itu aja yang setiap hari kita lakukan. Nggak usah dihitung, barangkali nyampe 1 juta tambah kita sadar. Kalau tiap hari 1000 berarti 30 hari 30.000. 1 tahun, kalau 1 bulannya 30.000 sholawat, berarti 1 tahun. Tinggal kalikan 12 bulan, 10 bulan berarti 300.000. Beruntung sekali orang yang istiqomah pada sholawat. Semoga kita seumur hidup istiqomah pada sholawat dan istiqomah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, dapat syafaat umat di hari kiamat, diberi kemudahan semua jalan hidupnya, urusan dunianya, agamanya, serta akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mempunyai istri yang sholihah, lahir batinnya, mempunyai anak keturunan sampai hari kiamat, menjadi manusia yang ahli sholawat, ahli menghidupkan sunnah Rasulullah, ahli mengamalkan ilmu syariatnya Allah yang dibawa oleh Rasulullah, dan ahli memperjuangkan dakwanya Rasulullah di muka bumi sampai hari kiamat di bawah panjitan Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar al-hadi niat walaupun yatim sholihah wa ala kulli man ala sarafis sholih bi jain nabil musafa al-mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita tutup tahiyat dan sholat Ibrahim. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim lil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi at'amani alladzi atala ilma wa razaqani wa li haulin minni wa la quwwata. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka